Yesus, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, di mana kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita dan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita mengingat firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 15 yang berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Biarlah kita dan seisi rumah kita saat ini siap untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdoa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Dan yakinilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita pada saat ini kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengingat dan menguduskan hari Sabatnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan lewat pujian dari KPPK nomor 28 dimedley dengan KPPK nomor 60. Mulia sembah Raja Mulia. Bagi Yesus segala hormat sembah
Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, Allah yang memelihara kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami masih ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semua berkat kemurahan Tuhan, semua berkat kasih karunia Tuhan. Dan karenanya ya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Segala yang kami sudah nikmati, segala yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami, itu semua karena anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan setiap kami, sehingga ya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh layak untuk menghampiri takhta kemuliaan Tuhan, layak memuji dan memuliakan nama Tuhan, layak untuk menyembah Tuhan. Kami mau beribadah, biarlah kami sungguh-sungguh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dengarkanlah berita anugerah pada hari ini yang saya ambil di dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita hanyalah seorang berdosa, tetapi oleh kasih dan rahmat-Nya kita diselamatkan. Karena itu mari kita puji Dia, kita muliakan Dia, sebab kita yang seorang berdosa diselamatkan oleh-Nya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. KPPK nomor 310, Ku hanya seorang berdosa. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membaca 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini akan disampaikan oleh Evangelis Amelia Putri Mustanu. Sebelumnya itu kita kembali memuji Tuhan dari pujian Yesus Kau Kebenaran. Menjauhkan
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, ketika Engkau berfirman ya Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah kekal dan akan terus berkuasa selama-lamanya. Saat ini ya Tuhan, kami membutuhkan hikmat dan pengertian daripada-Mu untuk kembali bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memberkati khotbah pada hari ini, dan memberkati hamba-Mu yang terbatas ini juga, yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukan firman-Mu dengan takut akan Engkau. Kiranya Tuhan mengubahkan hidup kami lewat firman dan oleh pekerjaan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi jemaat sekalian yang merayakan. Memang tidak seperti tahun-tahun kemarin. Biasanya kalau sudah tahun baru Imlek seperti ini, di rumah bahkan di gereja pun kita masih bisa bersama-sama merasakan suasana perayaan Imlek. Nah, walaupun tahun ini berbeda, tetapi puji Tuhan, kita bersyukur firman Tuhan tetap sama. Ya dan amin. Sehubungan dengan perayaan Imlek tahun ini, Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya melalui gereja yaitu antara iman dan tradisi. Tema kita pada hari ini adalah antara iman dan tradisi. Mari bersama saya mengajak kita membaca dari satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10, dan kita akan lanjut di kitab Galatia pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca terlebih dahulu Galatia pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk pada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Selanjutnya kita akan membacakan Galatia 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan
bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian Galatia yang baru kita baca ini merupakan situasi khusus yang dihadapi oleh seorang Rasul Paulus dalam menghadapi pernyataan jemaat-jemaat di sana mengenai status keagamaan orang non-Yahudi yang baru percaya dan orang-orang Yahudi yang mempertanyakan kredibilitas Paulus sebagai seorang rasul. Bapak Ibu Saudara, mengapa demikian? Karena secara singkat Paulus memperingatkan jemaat di Galatia supaya mereka tidak jatuh di dalam kesalahan sebagaimana sebelum mereka bertobat. Jadi jika sebelum mereka bertobat, jemaat Galatia diperbudak dengan dosa dan dibelenggu oleh berbagai aturan agamawi dengan penyembahan berhala, maka di dalam Kristus mereka sekarang sudah dimerdekakan dari semua belenggu tersebut. Meskipun demikian, Paulus melihat ada potensi yang sama bahayanya yang mengancam kehidupan rohani jemaat Galatia. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Nah, mereka memang sekarang tidak lagi menyembah berhala, tetapi mereka menjadikan tradisi dan juga adat istiadat masyarakat Yahudi sebagai hal yang diutamakan, bahkan dimutlakkan atau harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi bangsa Yahudi, seorang yang percaya kepada Allah harus disunat. Karena itu merupakan salah satu jalan keselamatan bagi mereka. Nah, tetapi bagi Paulus, Bapak Ibu Saudara, tidak. Karena memang benar satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada hal lain selain hal ini. Tidak ada yang menyelamatkan selain hal ini. Yang dipermasalahkan Paulus dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, bukan tradisi sunatnya. Kalau kita melihat kitab sebelumnya di kitab Korintus, kita bisa melihat bahwa Paulus sebenarnya tidak mempermasalahkan tradisi itu, tetapi dia mempermasalahkan motivasi di baliknya yang didasarkan pada konsep spiritualitas yang salah. Bahwa kalau tidak disunat, maka tidak diselamatkan. Nah, hal ini bagi Paulus mengindikasikan bahwa jemaat Galatia kembali kepada pola kehidupan agamawi mereka yang keliru. Nah, oleh sebab pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab ini, Paulus kemudian berbicara mengenai adat dan tradisi sunat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, berangkat dari pembahasan ini, hari ini kita pun dihadapkan pada situasi yang dilema untuk bagaimana kita menanggapi sebuah tema iman dan tradisi. Walaupun memang tema ini seringkali menjadi topik yang hangat bahkan di bulan-bulan seperti ini, kiranya tidak mengurangi kerinduan kita untuk terus belajar firman Tuhan. Walaupun memang sering diulang-ulang, tetapi seperti ilustrasi yang beberapa minggu lalu disampaikan oleh Evangelis Renita, walaupun sudah diulang-ulang, apakah sudah dilakukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia yang hidup di dalam suatu masyarakat tertentu, mau tidak mau kita hidup dalam suatu kebudayaan tertentu. Kebudayaan tersebut mau tidak mau tentu menjadi sebuah tradisi di lingkungan di mana kita tinggal, dan kita memang tidak dapat menyangkali hal itu. Nah, tetapi yang menjadi pernyataannya adalah bagaimana iman Kristen menyoroti tradisi manusia. Apakah kita dengan semangat toleransi
lalu kita berkompromi dalam semua tradisi manusia yang berdosa, atau kita malahan membuang semua tradisi karena kita juga takut mengganggu iman kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apakah tradisi itu? Nah, menurut sumber Wikipedia yang saya dapatkan, di sana ditulis tradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu traditio, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan, atau praktik dan kebiasaan yang diajar oleh satu generasi ke generasi lain yang sering kali dilakukan secara lisan, diberitahu. Nah, ketika membahas tentang iman dan tradisi, Bapak Ibu Saudara, kita perlu berhati-hati agar kita semua tidak cenderung ekstrim ke satu sikap yang sebenarnya bisa menjadi batu sandungan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain tentunya. Nah, ada yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan ada juga yang serta-merta membuang tradisi. Nah, padahal sebenarnya orang Kristen dan tradisi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebenarnya dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada seorang pun yang kemudian dia percaya Tuhan, yang menjadi seorang yang Kristen, kemudian dia melepaskan sama sekali tradisi yang menjadi latar belakang hidupnya. Itu tidak ada, saya pikir, Bapak Ibu Saudara. Karena iman dan tradisi adalah dua hal yang mempengaruhi hidup seseorang, maka tidak mudah bagi seorang Kristen untuk menghidupi iman tanpa dipengaruhi tradisi tertentu. Tetapi jika kita tidak bijaksana, maka seorang Kristen dapat jatuh ke dalam salah satu ekstrim, anti tradisi atau bahkan melebur dengan tradisi. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya berbincang-bincang dengan bapak saya mengenai tradisi nenek moyang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bapak saya kemudian bercerita kalau di kampungnya itu ada sebuah tradisi yang biasanya mereka sebut dengan tabur rampe atau siram rampe, atau yang dikenal dengan prosesi tabur bunga di makam keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, tradisi ini menjadi salah satu tradisi nenek moyang yang terkenal di sana. Dan orang-orang di daerah bapak saya itu pasti tahu dengan tradisi ini. Nah, namun menariknya Bapak Ibu Saudara, prosesi tabur bunga ini bukan ditentukan oleh tanggal atau bukan ditentukan oleh hari yang disepakati keluarga. Tetapi tradisi ini dilakukan pada saat ada anggota keluarga yang kesurupan atau kemasukan roh nenek moyang. Ceritanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Biasanya orang yang dituakan akan bertanya kepada orang yang kemasukan itu. Nah, biasanya ditanyanya, ini siapa? Mau apa? Nah, biasanya katanya roh nenek moyang ini mengatakan bahwa rumah atau kuburan mereka itu kotor. Sudah banyak rumput liarnya dan perlu dibersihkan, perlu dikunjungi. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan dari sinilah kemudian semua keluarga dikumpulkan untuk mereka sepakat menentukan hari untuk kita segera ke sana. Tidak boleh lama-lama. Dan Bapak Ibu Saudara, ke sana itu harus subuh-subuh. Tidak boleh pagi, tidak boleh terlalu siang, sore, subuh-subuh Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian di sana mereka membersihkan dan mengadakan prosesi tabur rampe ini atau tabur bunga ini. Di sana mereka juga berdoa dan melakukan hal-hal lain dan sebagainya. Untuk itu mengapa kuburan atau makam di sana Bapak Ibu Saudara itu tidak boleh jauh dari rumah. Waktu saya ke sana, Bapak Ibu Saudara, kuburan salah satu anggota keluarga kami itu cuma berjarak 10 meter. Persis di samping rumah. Nah, karena jikalau ada yang kemasukan lagi atau ya sekedar hanya ingin membersihkan saja, sudah tidak jauh-jauh lagi untuk datang mengunjungi dan mengadakan tradisi atau ritual ini.
sehingga lebih mendapatkan perhatian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar cerita ini, saya kemudian berpikir, ternyata di dalam keluarga kami pun masih ada tradisi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, tentu saja pada waktu saya berpikir mengunjungi makam atau berziarah kubur itu sah-sah saja dilakukan. Kalau hanya sekedar untuk bersih-bersih, ya, biasanya ada juga yang mempercantik, kemudian ada yang memperbaiki. Ya, semua intinya hanya untuk mengenang saja. Semua itu boleh saja dilakukan. Yang bertentangan adalah ketika kita mulai percaya hal mistis, kita mulai percaya hal gaib yang ada di dalamnya. Kita sembahyang dan kemudian kita memberhalakannya. Celakanya lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya bahwa kalau kita tidak lakukan akan terjadi sesuatu kepada kita. Sungguh ironis sekali Bapak Ibu Saudara. Mari kita berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Iblis itu sangat cerdik sekali. Dia akan memakai berbagai macam cara, memakai hal-hal yang kita takutkan, memakai hal-hal yang kita sanjung, yang kita hormati. Untuk apa? Tentu saja untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Mengapa saya mengatakan memberhalakan tradisi? Karena memberhalakan tradisi adalah suatu pola pikir dan sikap yang meletakkan tradisi sebagai sumber kebenaran, bahkan di atas kebenaran Alkitab. Memang mengakui kedaulatan Allah, tetapi praktik hidupnya sama sekali tidak mencerminkan dia orang yang percaya secara mutlak kepada Allah. Bukankah acara berziarah dapat kita pakai Bapak Saudara untuk mempererat tali kasih yang biasanya kita jarang bertemu dengan keluarga besar? Ini ada kesempatan untuk kita sama-sama kumpul keluarga. Di dalamnya kita bisa saling sharing, kita bisa saling menguatkan, bukan? Bukankah ini lebih dapat dimaknai? Menghidupi iman di satu sisi dan mengikuti tradisi di sisi lain seharusnya tidak perlu menjadi dua hal yang dipertentangkan. Tidak semua tradisi manusia Bapak Ibu Saudara itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Memang ada beberapa tradisi yang tidak baik dan benar sehingga kita bisa bebas mengikuti atau melakukannya. Tetapi kita perlu minta hikmat dari Allah sehingga kita dapat menjadikan Alkitab sebagai panduan di dalam kita menilai suatu tradisi. Dalam contoh yang diberikan Rasul Paulus di ayat yang 10, di sana dia katakan mengistimewakan satu hari tertentu jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua hari dijadikan Tuhan itu baik. Atau biasanya kita bilang jangan hari ini atau jangan tanggal ini itu tidak baik, nanti kurang beruntung dan sebagainya. Nanti ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah akan hal ini. Yohanes 10 ayat 10. Iblis merusak kehidupan kita melalui 3 proses. Yang pertama dia akan mencuri, kemudian dia akan membunuh, lalu dia akan membinasakan jiwa kita. Pertama-tama iblis mencuri kebenaran dari pikiran kita. Dia menipu kita dengan pikiran-pikiran palsu yang terdengar masuk akal, tetapi jauh dari kebenaran firman Tuhan. Akibatnya kita terjebak di dalam kegelapan, kita kehilangan arah tujuan. Akhirnya kita jadi kesulitan membedakan antara yang asli dan palsu, antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya ketika iblis sudah berhasil mencuri kebenaran dari pikiran kita,
dia akan membunuh jiwa kita. Melalui apa Bapak Saudara? Melalui ketakutan, melalui kekhawatiran. Dia singkirkan damai dan sukacita dari hati kita, sehingga kita gampang jadi orang yang stres, kita gampang depresi, berhalusinasi yang tidak-tidak, sehingga pikiran dan hati kita menjadi tidak tenang. Kemudian yang terakhir, setelah dia berhasil membunuh jiwa kita, dia lalu akan membinasakan tubuh kita. Saat kita kehilangan arah, jiwa kita dirundung ketakutan, kita khawatir yang berlebihan, kita stres, kita depresi, merasa Tuhan tidak tolong saya. Akibatnya tubuh kita mulai sakit, kita menderita, dan sebagainya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan iblis lebih lama lagi menipu kita. Mari segera kita mengambil sikap untuk hal ini. Demikian juga beberapa hari yang lalu, kita baru saja merayakan Hari Raya Imlek. Banyak orang memanfaatkan momen ini untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Walaupun sebagian orang Kristen turut menyambut Imlek dengan sukacita, sebagian lagi memilih untuk tidak merayakan sama sekali. Nah, bagi kelompok yang kedua ini, perayaan Imlek itu biasa mereka anggap bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, benarkah Bapak Ibu Saudara demikian yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, di kampus saya setiap tahun pasti merayakan Imlek. Karena di sana sebagian mahasiswa dan juga dosen-dosen di sana adalah orang-orang dari suku Tionghoa. Ketika merayakan perayaan ini, pasti akan diceritakan asal-usul tentang perayaan Imlek. Mengapa ada angpau, mengapa Imlek itu identik dengan warna merah, kenapa ada kue bulan, dan lain sebagainya. Dan selama 4 tahun saya di asrama, cerita itu diulang-ulang diceritakan setiap perayaan Imlek kampus. Nah, lalu biasanya di akhir penjelasan tentang Imlek, itu pasti akan disusul dengan bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi perayaan Imlek dari perspektif Kristiani. Dan dari sanalah saya belajar tentang perayaan Imlek ini. Karena selama ini yang saya tahu kalau Imlek ya bagi angpau, ada lampion, pakai baju merah, kumpul keluarga besar. Ternyata juga ada kisah di baliknya. Nah, pertama-tama kita memang harus mengakui bahwa asal-usul perayaan Imlek ini memang diwarnai oleh kisah-kisah mitologis yang kurang tepat secara perspektif Kristiani. Tradisi pengusiran roh-roh jahat melalui lampion dan juga petasan jelas berlawanan dengan Alkitab. Kemudian motivasi pemberian angpau pun tidak selaras dengan prinsip memberi menurut iman Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah hal tersebut berarti kita harus menolak perayaan Imlek? Jawabannya tentu saja tidak. Kita perlu menyadari, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, orang-orang Kristen dipanggil untuk mentransformasi budaya. Saya harap kita mengerti untuk hal ini di dalam kita menyikapi perayaan atau tradisi Imlek. Kita harus menyadari bahwa orang-orang Kristen dipanggil untuk mentransformasi budaya. Tidak ada budaya yang bebas dari dosa, karena tiap budaya memiliki elemen-elemen tertentu yang sudah dirusak oleh dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, tugas orang Kristen bukan meniadakan semua elemen budaya, melainkan mengubah elemen-elemen yang berdosa tersebut dengan kebenaran firman Allah. Kita sekali lagi terpanggil untuk menunjukkan keunggulan nilai-nilai Kristiani, dan kemudian kita memasukkannya
ke dalam praktek-praktek budaya tertentu yang pada dirinya sendiri memang tidak keliru. Dengan kata lain, kita memberi landasan Kristiani pada masing-masing elemen budaya. Yang kedua, di samping itu orang-orang Kristen juga terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah adaptasi budaya, Bapak Ibu Saudara. Artinya dimanapun kita berada, kita berupaya untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan cara menghargai budaya setempat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ia rela menjadi segala-galanya bagi semua orang demi tercapainya Injil Yesus Kristus, bukan demi orang lain, tetapi demi tercapainya Injil Yesus Kristus. Tetapi kembali perlu diingat bahwa Paulus hanya mengikuti praktek-praktek tertentu dalam beragama budaya yang ia temui sejauh hal itu pada dirinya sendiri tidak berdosa. Jika suatu praktek sudah salah, baik dari sisi konsep maupun dari prakteknya, Bapak Ibu Saudara, hal itu jelas tidak boleh kita ikuti, jelas tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh, makan bersama keluarga, kemudian membagi-bagikan angpau. Sebenarnya dua praktek ini pada dirinya sendiri tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Kita bahkan harus menyediakan waktu untuk kumpul bersama keluarga dan berbagi kasih. Saya pun pernah menemui Bapak Ibu Saudara orang Kristen yang memang juga dari suku Tionghoa tapi nggak mau merayakan perayaan Imlek. Katanya itu berhala dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tanpa perayaan Imlek pun kita harus mengupayakan untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, apalagi kita mempunyai momen yang baik pada saat Imlek. Mengapa kita tidak lakukan? Bukan? Sebenarnya pada dirinya tidak ada yang salah. Orang-orang Kristen bisa memanfaatkan dan memodifikasi dua praktek ini. Supaya apa? Supaya lebih Kristiani, Bapak Ibu Saudara, bukan menghilangkan, bukan meniadakan tradisi ini. Misalnya prinsip tentang berbagi kepada orang lain, seperti pemberian angpau. Nah, kita juga perlu diwarnai dengan prinsip kasih secara Kristen. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian momen kumpul bersama keluarga itu bisa kita isi dengan persekutuan rohani yang menguatkan satu dengan yang lain. Kita bisa saling mendoakan ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga. Hal-hal tertentu yang bersifat netral seperti lampion belakang saya, di samping saya juga ada pohon angpau, biasanya juga ada di gereja ya Bapak Ibu Saudara, dan sebagainya. Menurut saya tidak usah diributkan. Yang penting adalah kita tidak mempercayai mitos-mitos yang ada di baliknya. Namun kita perlu ingat sekali lagi beberapa hal yang mungkin bisa, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi batu sandungan bagi sesama orang Kristen, sebaiknya kita hindari. Misalnya apa? Misalnya ada simbol-simbol tertentu, ada gambar-gambar tertentu yang bersifat magis dan lain sebagainya. Kita perlu hindari agar tidak menjadi batu sandungan di kemudian hari. Selanjutnya, kita juga sepantasnya memikirkan situasi sebaliknya. Apabila kita memilih untuk kita tidak merayakan Imlek, itu juga tidak apa-apa. Jika kita berada di lingkungan keluarga besar yang masih merayakan Imlek dan kita tidak mau berkumpul bersama mereka, nah hal itu juga bisa menjadi prasangka yang tidak baik bagi mereka. Sehingga apa? Sehingga nantinya sikap apatis mereka, Bapak Ibu Saudara, terhadap kekristenan itu akan lebih mengkristal. Mungkin mereka kemudian akan meragukan kekristenan
sembah keluarga paman saya. Saya ingin tahu siapa sih Yesus Kristus itu. Tapi mereka sering tidak datang kalau keluarga besar kami kumpul. Ya kalaupun mereka kumpul, mereka hanya diam saja. Ya sekedar datang kumpul dan tidak terlalu membaur dengan keluarga yang lain. Mereka menganggap kami penyembah berhala. Nah kalaupun yang kami lakukan itu salah, saya mau tahu yang benarnya itu bagaimana, Ustaz. Mereka bilang Tuhan Yesus itu benar. Mereka bilang Tuhan Yesus itu sumber keselamatan. Tapi mereka tidak pernah menceritakannya. Bapak saudara, puji Tuhan anak ini sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada dari keluarga kita yang seperti cerita ini. Jangan sampai hal-hal seperti ini membuat kita yang harusnya menjadi berkat malahan menjadi batu sandungan dengan pemahaman yang terlalu ekstrim dan yang keliru. Puji Tuhan, Tuhan berikan dia kesempatan untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi adalah pilihan yang lebih bijaksana Bapak Ibu Saudara apabila kita menghargai dan turut merayakannya, tetapi dengan konsep yang Kristiani, dan kita bisa memanfaatkannya sebagai kesaksian memberitakan iman kita. Lalu tindakan atau sikap apa yang dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita dalam menyoroti iman Kristen dan tradisi ini? Yang pertama dan yang paling utama, kita harus memuji diri dan rendah hati. Sebelum melakukan apapun, biasakan diri kita memuji diri sendiri. Ketika kita mau menyoroti masalah tradisi dari perspektif iman Kristen, ujilah diri kita. Apakah kita benar-benar mengikut Kristus yang taat mutlak akan Allah dan firman-Nya? Tentu orang yang kuat di dalam pengajaran dan doktrin adalah orang yang sungguh taat mutlak di hadapan Allah. Maka dari itu jika belum, biarlah Roh Kudus terus-menerus memproses hidup kita agar kita makin rendah hati. Kita mau taat mutlak kepada Allah dan firman-Nya. Kembali memuji diri dan rendah hati bagi saya adalah tahap dasar atau tahap awal dari kita bersikap untuk meninjau tradisi dari perspektif iman Kristen. Jangan melulu kita menunjuk orang lain itu salah. Yang kamu lakukan itu salah, tidak sesuai dengan ajaran firman dan sebagainya. Tetapi mari kita meninjau tradisi dari perspektif iman Kristen, bukan diawali dengan segudang doktrin Bapak Ibu Saudara, tetapi diawali dari sikap hati. Sikap hati yang beres dan murni pastinya akan menghasilkan tindakan yang murni pula. Orang Kristen yang dari hatinya sudah melawan Alkitab, jangan mimpi diajak meninjau tradisi dari iman Kristen. Sedangkan orang Kristen yang dari titik awalnya sudah rendah hati, dia mau diajar oleh firman, maka ia baru layak meninjau tradisi dari perspektif iman Kristen. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tindakan atau sikap yang dapat kita aplikasikan dalam menyoroti iman Kristen dan tradisi adalah menempatkan kedaulatan Allah dan Alkitab di atas segala-galanya. Menempatkan kedaulatan Allah dan Alkitab di atas segala-galanya. Orang Kristen yang sudah menguji diri dan rendah hati, barulah ia dapat maju ke langkah berikutnya, yaitu berkomitmen menempatkan kedaulatan Allah dan Alkitab di atas segala-galanya. Menempatkan kedaulatan Alkitab di atas segala-galanya berarti Allah yang berdaulat kita letakkan sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup kita. Kita mempersilahkan pribadi Allah yang berkuasa mutlak dalam hidup kita. Tentunya kita bisa melakukan hal ini karena Roh Kudus yang terlebih dahulu mencerahkan dan memimpin kita. Beberapa orang Kristen terlalu banyak mengaku Yesus hanya sebagai Juru Selamat, namun bukan sebagai Tuhan atas hidupnya.
banyak orang Kristen enggan untuk diminta berkomitmen dengan setia kepada Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Baginya kekristenan hanya sekedar agama yang tidak ada bedanya dengan agama-agama lain. Jika demikian, layakkah orang ini disebut pengikut Kristus? Bagaimana dengan kita? Siapa dan apa yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Benarkah hanya Kristus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Atau tradisi, kebudayaan, konsep nenek moyang, dan hal-hal fenomena lain yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Biarlah kita memuji diri kita sekali lagi. Ingatlah akan apa yang firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus di dalam Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Kita adalah anak, bukan lagi hamba. Bukan lagi seorang hamba yang diperhambakan lagi. Seorang anak yang tentunya harus mematuhi ajaran bapaknya. Di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Rasul Paulus melalui ayat ini hendak mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang Kristen yang telah beriman kepada Kristus hendaknya tidak lagi diikat oleh ajaran filsafat dunia dan tradisi manusia berdosa. Menempatkan Alkitab di atas segala-galanya berarti membiarkan Alkitab terus mengoreksi, terus menghakimi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Jika ada konsep kita yang salah, Bapak Ibu Saudara, bukan Alkitabnya yang kita kritik, namun kitalah yang harus mengkritik diri kita sendiri. Kalau senangnya mengkritik tetapi tidak suka dikritik, itu penyakit, Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara melakukan poin yang kedua ini. Apalagi yang melakukan poin kedua ini adalah banyak orang yang sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang begitu mendarah daging, begitu kental, sudah kaku dan kolot. Tetapi meskipun tidak mudah Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang ekstra kepada kita, yang termasuk umat pilihan Allah, untuk kita makin taat akan Allah dan firman-Nya. Yang ketiga, terakhir, aplikasi yang bisa kita lakukan untuk menyoroti iman Kristen dan tradisi adalah Alkitab harus menguji tradisi. Dua prinsip Alkitab menguji tradisi, yaitu dia menghargai dan kemudian menolak. Setelah kita menempatkan kedaulatan Allah dan Alkitab di atas segala-galanya, maka kita dituntut untuk membiarkan Alkitab menguji tradisi. Langkah ini mungkin merupakan langkah tersulit bagi sebagian besar orang Kristen yang berlatar belakang suku dan budaya yang besar. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena biasanya banyak orang Kristen juga masih tidak rela membiarkan Alkitab mencampuri urusan tradisi. Tuhan Yesus Kristus pada waktu Ia berinkarnasi menjadi manusia, Ia pun tetap menghargai tradisi. Yaitu apa? Dia juga disunat, Bapak Ibu Saudara, pada hari yang ke-8 untuk menggenapi Taurat. Namun di sisi lain, Ia tetap tidak mau memberhalakan. Bahkan Ia menegur kesalahan tradisi Yahudi yang menambahi Taurat. Dari sini kita belajar dua prinsip penting peran Alkitab menguji tradisi, yaitu yang pertama, Alkitab menghargai tradisi. Artinya ada beberapa pengajaran di dalam tradisi yang baik yang sesuai dengan Alkitab. Nah, apa kriterianya Bapak Ibu Saudara? Kriterianya adalah jika tradisi dan pengajaran di balik tradisi itu tidak membawa kita menyimpang dari Allah dan kebenarannya, misalnya di dalam merayakan Imlek
atau tadi tabur rampe misalnya, tradisi berkumpul bersama keluarga bukanlah tradisi yang buruk, apalagi itu melawan Alkitab, tidak. Tradisi bersekutu itu memang sesuai dengan Alkitab. Tetapi yang kedua, di sisi lain Alkitab yang menghargai tradisi juga adalah Alkitab yang menolak tradisi. Artinya, jika ada tradisi dan pengajaran yang dibaliknya membawa kita menyimpang dari Allah atau bahkan mengutuki Allah, maka Alkitab melarang dengan tegas dan keras untuk kita tidak menjalankan tradisi tersebut. Tradisi pergi ke kuburan untuk menyembayangi orang yang sudah meninggal, atau bahkan kita mendoakan mereka. Apakah ini termasuk tradisi yang sesuai dengan Alkitab? Tentu saja tidak. Alkitab menentang penyembahan model seperti ini, karena hanya Allah saja yang patut kita sembah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengambil komitmen. Mari kita mengambil komitmen untuk tunduk dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan firman-Nya, bukan lagi kepada tradisi nenek moyang. Tapi bukan berarti kita meniadakan tradisi itu, tetapi mari kita menjadikan firman Allah yang benar untuk kita bisa menyoroti sebuah tradisi. Biarlah setiap inci kehidupan kita bukan dikendalikan oleh tradisi manusia berdosa, namun oleh Allah dan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Jikalau kami boleh diajar bahwa kekristenan yang sehat mengajarkan keseimbangan dan kebenaran yang sejati, yaitu menempatkan Alkitab dan kedaulatan Allah untuk menguji tradisi, menerima dan menghargai tradisi, selama itu tidak membawa kami menyimpang daripada Engkau dan firman-Mu. Namun sebaliknya Tuhan, menolak dan melawan tradisi yang justru membawa kami menjauh daripada Engkau dan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami, menolong kami dan terus-menerus mencerahkan hati dan pikiran kami untuk makin taat kepada Engkau ya Allah dan kebenaran firman-Mu. Sehingga biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, namun biarlah firman-Mu tetap tertanam di dalam hati setiap kami untuk terus dinyatakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan saja, tetapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan kita sungguh adalah kehidupan yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik melalui persembahan. Marilah kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan baik berupa kolekte ataupun perpuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfernya pada rekening gereja atau membawanya kepada bendahara gereja. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 354. KPPK 354, ku bersukacita kerja baginya. Baginya
doa persembahan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala anugerah Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang minggu yang telah kami lalui Tuhan. Baik dalam usaha pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tangan Tuhan yang senantiasa memegang dan menuntun kami. Sehingga ya Tuhan, kami menyadari Tuhan bahwa kami boleh melalui hari demi hari di dalam kehidupan kami. Semua karena Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong, memberkati setiap jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam rencana-rencana mereka. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan mereka sungguh nyata bahwa mereka hanya mengandalkan Tuhan, hanya berharap, hanya bersandar, hanya berserah dan bergantung hidup sepenuhnya kepada Tuhan saja. Khususnya Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya jemaat kami boleh hidup dengan selalu mengingat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka boleh melalui hari-hari mereka dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan di mana pemerintah sedang menyusun satu program khusus untuk vaksin dan saat ini sudah mulai berjalan dan terus akan berjalan. Kiranya Tuhan menolong sehingga semuanya dapat terjangkau baik di kota-kota besar sampai ke pelosok pedesaan sekalipun itu dapat terjangkau dengan baik. Dan biarlah lewat semua itu ya Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan. Berkati juga ya Tuhan untuk setiap jemaat kami yang saat ini mungkin di dalam kelemahan tubuh dan yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan kesehatan, pemulihan, kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka senantiasa kuat sehat di dalam Tuhan. Bagi para orang tua kami, mereka senantiasa memiliki pengharapan yang iman yang sungguh di dalam Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Tuhan bergantung juga hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, bersyukur juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Engkau yang memutuskan menyuntikkan persembahan ini agar dapat dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami terus juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan majelis yang sementara berlangsung Tuhan. Dan ya Tuhan kiranya Engkau yang menolong juga sehingga majelis pada periode yang akan datang boleh bekerja, melayani Tuhan bersama-sama bergandengan tangan, sehati, sepikir, seias kata di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga pelayanan Tuhan sungguh menjadi pelayanan yang memuliakan Tuhan, khususnya di tengah-tengah kota Bone ini. Terima kasih Bapak bagi sebuah majelis yang sudah melayani pada periode kemarin. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam rumah tangga mereka, di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dan inilah doa kami Tuhan yang kami bawa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, saya undang jemaat untuk berdiri segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian doksologi KPPK nomor 53. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sejenak mendengarkan warta jemaat pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan juga partisipasi dari jemaat yang sudah ikut memilih di dalam pemilihan majelis periode 2021 sampai 2023. Mari kita berdoa bagi mereka yang sudah terpilih, kiranya Tuhan menolong di dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan di sepanjang 2 tahun ini, sehingga kita boleh melakukan apa yang menjadi tugas pelayanan kita, melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan kita dan di dalam pelayanan kita. Yang kedua, majelis dan seluruh hamba Tuhan juga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek Sinien Haile Wan Sirui Senti Tiangkan Santi Cupu Woman. Biarlah di tahun ini Tuhan terus menganugerahkan kita pertumbuhan iman kerohanian yang baik, kekuatan, kesehatan, dan juga kiranya Tuhan terus memberkati kita baik di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan rumah tangga, pendidikan, dan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kami mengundang seluruh majelis untuk hadir di dalam rapat majelis yang akan diadakan pada hari Selasa, ya, yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pukul 19.30 bertempat di kantor gereja. Sekali lagi, rapat majelis pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pukul 19.30 bertempat di kantor gereja. Kami mohon kehadiran dari seluruh rekan-rekan majelis. Demikianlah warta kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.